Shalom, hai Romance Level. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Teacher Teti masih juga berharap sampai saat ini bahwasannya kamu semuanya dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kembali lagi bersama dengan Teacher Teti di pembelajaran matematika. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Teacher mau ajak kamu berdoa dulu, ya. Kita awali pembelajaran kita dengan doa sebagai ungkapan rasa syukur kita dan meminta tuntunan dari Tuhan untuk kita dapat melanjutkan pembelajaran ini supaya kamu diberi pemahaman, ya, dapat mengerti pembelajaran kita. Oke, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih memiliki kesempatan buat hari ini untuk menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, pembelajaran matematika. Kiranya Tuhan menuntun kami supaya kami dapat memahami penjelasan dari teacher kami. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada dan juga teacher-teacher kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bangun ruang yang keempat, yaitu tabung. Nah, kemarin kamu sudah belajar bangun ruang yang pertama, yaitu kubus, kemudian ada balok, ya kan? Kubus, balok, kemudian ada dia prisma. Baik itu prisma segitiga maupun prisma segi empat. Nah, hari ini kita akan belajar mencari tahu ciri-ciri daripada tabung. Kemudian kita akan mencari luas permukaan tabung, luas selimut tabung, dan juga volume tabung. Bangun ruang berbentuk tabung yang sering kita lihat itu berbagai jenis kaleng, contohnya celengan, kemudian gas pemadam kebakaran, kemudian ada drum, dan ada kaleng cat. Dan masih banyak lagi ya yang di sekitar kita dalam berbentuk tabung. Oke, sekarang teacher mau tanya, apa sih tabung? Tabung merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang lengkung atau selimut tabung dan dua bidang datar, yaitu sisi alas dan atas atau tutup yang berbentuk lingkaran dan letaknya sejajar. Ya, kita akan mengenali bagian tabung ya. Pertama jari-jari, kemudian diameter, lalu tinggi. Nah, ada lagi yaitu sisi atas atau tutup yang berbentuk lingkaran, kemudian tinggi atau tinggi tabung, kemudian ada lagi yaitu selimut tabung yang berbentuk lengkung atau bidang lengkung, lalu yang terakhir adalah sisi alasnya. Kemudian apa saja sifat-sifat tabung? Nah, sifat-sifat tabung pertama yaitu mempunyai 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi atas atau tutup, ya, kemudian sisi lengkung atau selimut. Lalu sifat yang kedua yaitu mempunyai 2 rusuk berbentuk lingkaran. Ini rusuknya yang 2, yaitu rusuk berbentuk lingkaran ada 2, atas dan tutup. Lalu yang ketiga, tidak mempunyai titik sudut. Ya, jadi tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, yang keempat, jarak antara bidang atas dengan bidang bawah tabung disebut dengan tinggi tabung. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak teacher ya? Baiklah, mari kita lanjutkan dengan topik jaring-jaring tabung. Jika sebuah tabung dibuka dengan cara seperti ini ya, dibuka, ya, oke.
akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan dengan jaring-jaring tabung, yaitu gambar C. Ada bagian persegi panjang dan dua buah lingkaran. Jadi, jaring-jaring tabung terdiri atas satu bangun datar persegi panjang atau selimut tabung dan dua bangun datar berbentuk lingkaran, yaitu alas dan tutup. Nah, bisa paham ya anak-anak teacher ya? Baiklah, kita lanjut dengan luas permukaan dan volume tabung. Nah, tetap ikuti ya anak-anak teacher ya, jangan di-skip videonya. Ya, sebuah tabung akan kita belah, kemudian menghasilkan jaring-jaring tabung. Perhatikan jaring-jaring tabungnya ya. Nah, ini bagian selimut tabung berbentuk persegi panjang, kemudian bagian alas berbentuk lingkaran, dan bagian tutupnya berbentuk lingkaran juga. Ini adalah tinggi tabung. Panjang selimut tabung ini adalah ya keliling daripada lingkaran alas. Nah, masih ingat kan bagaimana kita mencari keliling lingkaran? Keliling lingkaran sama dengan 2 dikali V dikali R atau sama dengan 2VR. Lalu luas lingkaran adalah V dikali R kali R atau sama dengan V kali R pangkat 2, di mana V sama dengan 22/7 atau sama dengan 3,14. Nah, sekarang kita mencari luas selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan, perhatikan ya, luas selimut tabung sama dengan panjang selimut tabung dikalikan dengan tinggi tabung. Jadi, luas selimut tabung ini sama dengan ya, panjang selimut tabung ini adalah keliling lingkaran alas, kemudian dikalikan dengan tinggi tabung. Jadi, luas selimut tabung sama dengan 2VR dikalikan dengan tinggi atau 2VRT. Nah, sekarang kita mencari yang namanya luas permukaan tabung. Jadi, luas permukaan tabung ini akan sama dengan luas selimut tabung tambah luas tutup tambah luas alas. Ini selimut tabung, kemudian luas tutup dan alasnya. Tahu sama dengan luas selimut tabung sama dengan 2VRT dikali VR pangkat 2 dikali VR pangkat 2. Jadi sama dengan 2VR kali T ditambahkan 2VR. Kemudian sama dengan 2VR dikali T tambah R tutup kurung. Oke, anak-anak teacher bisa menggunakan rumus untuk mencari luas permukaan tabungnya yang mana saja boleh. Baik yang ini atau yang ini. Kemudian atau yang paling bawah sekali ini ya. Jadi ini semuanya sama. Jadi kalau masih bingung, pilih salah satu dari antara mereka saja ya. Ya, sekarang kita masuk ke volume tabung. Volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, alasnya berbentuk lingkaran. Jadi VR pangkat 2 dikalikan dengan tinggi tabung yaitu T. Jadi, volume sama dengan ya, volumenya sama dengan VR pangkat 2 dikali tinggi. Baiklah, supaya semuanya lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya. Kita akan bahas beberapa contoh soal. Jadi, perhatikan baik ya, jangan di-skip videonya. Ya, soal yang pertama. Hitunglah luas selimut, luas permukaan, dan volume dari tabung berikut. Perhatikan gambar tabungnya ya. Dari tabung diketahui jari-jarinya adalah 7 cm dan tinggi tabung adalah 20 cm. Nah, dari sini kita dapat menghitung ya luas selimut tabung.
Luas selimut tabung adalah 2V dikali R dikali T, atau sama dengan 2V RT, dengan V-nya 22/7 atau 3,14. Jadi jari-jarinya 7, maka kita gunakan V-nya adalah 22/7. Ya, karena kelipatan 7 bisa saling membagi ya. Ya, jari-jari 7 cm bisa membagi dengan 7 pada penyebut 22/7, berarti 1, 7 bagi 7, 1 ya. Jadi 2 dikali 22 dikalikan dengan 20 cm, hasilnya adalah 880 cm bujur sangkar. Nah, ini adalah satuan luas ya, cm bujur sangkar. Ya, selanjutnya kita akan mencari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu sama dengan 2VR dikali R tambah T. Jadi, kita bisa masukkan ya, V-nya 22/7, kemudian R-nya 7 cm, lalu tingginya adalah 20 dan R-nya 7 cm. Kemudian sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 cm, 20 tambah 7, hasilnya adalah 27 cm. Karena dia dalam kurung ya, jadi harus yang dalam kurung kita selesaikan lebih awal. Kemudian 7 cm bisa membagi ya dengan 7 ini, berarti hasilnya 1, 2 kali 22 kali dengan 27 cm, hasilnya 1188 cm bujur sangkar. Selanjutnya kita akan mencari volume tabung. Nah, tadi volume tabung sudah ada kan, yaitu volume tabung luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, alasnya berbentuk lingkaran, luas lingkaran VR kuadrat dikali tinggi. Kita masukkan 22/7 kali 7 cm dikali 7 cm kali 20 cm. 20 ini adalah tingginya ya. Nah, ada yang bisa saling membagi, yaitu 7 dengan 7 membagi. Hasilnya adalah 1, sehingga 22 dikali 7 cm dikali 20 cm, hasilnya adalah 3080 cm pangkat 3 ya. Ini hati-hati dengan satuannya. Ya, satuannya yaitu cm. Padahal tadi kan R pangkat 2 dikali tinggi, berarti cm kali cm kali cm. Jadi hasilnya adalah cm pangkat 3. Ya, kita lanjutkan dengan contoh soal kedua. Hitunglah luas selimut, luas permukaan, dan volume tabung berikut. Perhatikan gambar tabungnya ya dengan jelas. Di situ diameternya ada ya. Nah, dari tabung tersebut diketahui diameternya 10, kemudian jari-jarinya adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Karena diameter itu 2 kali dari jari-jari kan. Lalu ya, tinggi tabungnya adalah 25 cm. Nah, sekarang kita akan mencari luas selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan 2V kali R kali T atau 2V RT. Dengan V 22/7 atau 3,14. Nah, dikarenakan jari-jarinya tidak kelipatan 7, maka kita gunakan V-nya adalah 3,14. Jadi 2 dikali 3,14 dikali 5 cm dikali 25 cm. Itu tingginya ya. Jadi hasilnya adalah 3,14 dikali ya 250 cm kali cm, cm pangkat 2 nantinya ya. Jadi hasilnya adalah 785 cm pangkat 2. Kita selanjutnya akan mencari yang namanya luas permukaan tabung. Ya. Luas permukaan tabung ini sama dengan 2VR buka kurung T tambah R tutup kurung. Oke, kita masukkan. Jadi sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 cm, yaitu jari-jarinya,
dikali dengan 25 cm tingginya dan tambah 5 cm. Jadi sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali 30, 25 tambah 5 ya. Jadi hasilnya 3,14 tambah kali 30 kali 300 sama dengan 942 cm pucur sangkar. Selanjutnya kita cari volume tabung, yaitu luas alas kali tinggi atau sama dengan VR pangkat 2 dikalikan dengan tinggi tabung. Jadi sama dengan 3,14 dikali 5 cm kali 5 cm kali 25 cm. Hasilnya adalah 3,14 dikali 625. Nah, kita kalikan menjadi 1962,5 cm pangkat 3, yaitu dari cm kali cm kali cm. Nah, anak-anak teacher sudah paham kan dari dua contoh soal yang sudah kita bahas bersama? Sebagai bahan evaluasi kita hari ini, anak-anak teacher mengerjakan buku teksnya halaman 110 nomor 1 sampai 4 ya, dikumpulkan hari ini juga. Oke. Pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan kiranya tetap memberkati kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye and see you next time.